Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah geng motor yang dipimpin oleh seorang bos bandar narkoba kejam. Kita sebut saja dia sebagai bos gangster. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang sangat ia cintai. Namun karena sang anak masih muda dan kurang berpengalaman, bos gangster lebih sering mempercayakan berbagai urusan kepada tangan kanannya, yaitu Phil Broker. Si bos dan para anak buahnya pun kocar-kacir setelah markas pembuatan narkoba mereka didatangi oleh BNN. Aksi ini terjadi berkat bocornya informasi. Ternyata Broker, orang kepercayaannya sendiri, sebenarnya merupakan seorang agen polisi yang sedang menyamar. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, si bos akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, putra kesayangannya justru tewas karena mencoba melawan, yang membuat si bos kemudian menyalahkan Broker atas kematian anaknya. Broker! 2 tahun kemudian, kita akan diperkenalkan pada seorang gadis kecil bernama Maddie yang sedang diganggu oleh seorang anak bernama Rudy. Rudy mendorongnya hingga terjatuh. Maddie pun melawan, dan ini yang terjadi. Beralih ke sebuah rumah di pinggir sungai kota ini, yang ternyata merupakan tempat tinggal Broker, dengan kepalanya yang kini sudah pelontos. Ia terlihat sedang memperbaiki rumahnya bersama sahabatnya yang bernama Tedo, sebelum akhirnya menerima telepon dari sekolah yang memintanya datang untuk membicarakan perilaku putri kecilnya. Maddie ternyata adalah putri dari Broker. Wajar saja jika Maddie begitu lihai. Ibunya Rudy yang bernama Cheryl kemudian menyuruh suaminya, Jimmy, untuk setidaknya menegur Broker agar putrinya tidak nakal. Namun, hal itu justru berakhir dengan dipermalukannya mereka berdua. Breathe, Jimmy. Jesus Christ. Dalam perjalanan pulang, Cheryl, ibunya si Rudy, terus mengomel kepada suaminya yang dianggap lemah dan tidak bisa berkelahi. Karena masih belum bisa memaafkan kejadian barusan, Cheryl pun berencana mengadukan hal ini kepada saudara laki-lakinya yang merupakan seorang jagoan, agar mau memberi pelajaran kepada si Broker. Dan inilah Gator, saudara laki-laki Cheryl yang bisa dibilang merupakan preman di kota ini, terkenal beringas dan punya nyali besar. Hal itu terlihat dari caranya mengusir beberapa remaja yang sering nongkrong di atas tanah miliknya. Bahkan ia tak segan melakukan kekerasan kepada salah satu dari mereka. Selesai mengusir para remaja, Gator pun pulang ke rumah, di mana Cheryl sudah terlihat menunggunya di sana. Cheryl langsung menceritakan tentang sosok Broker yang jago berkelahi, bahkan berhasil menjatuhkan suaminya. Karena itu, besar harapan agar Gator mau memberi pelajaran kepada si Broker ini. I'll handle that broker thing. Thank you. Kembali ke Broker dan Maddie yang kini terlihat bahagia tinggal di tempat baru mereka. Setelah insiden dengan si bos gangster beberapa tahun silam, Broker memang sengaja pindah ke kota ini sebagai bagian dari program perlindungan saksi untuk menghindari kemungkinan serangan balasan dari bos gangster yang tentu ingin membalas dendam atas kematian putranya. I miss Mom. Me too. Tak ingin masalah kemarin berlarut dan menimbulkan konflik yang lebih besar, Broker pun mendatangi ayah Rudy, yaitu Jimmy, untuk menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Karena Jimmy pada dasarnya adalah orang yang baik, ia pun menerima permintaan maaf itu. Full apology. I want you to apologize to my wife because it's what's right. Good now, Jimmy? Sepulang dari rumah Jimmy, Broker pun mengisi bensin di SPBU terdekat. Yang siapa sangka, ia tiba-tiba didatangi oleh 2 anak buah Gator yang diperintahkan untuk menghajarnya atas permintaan Cheryl. Sungguh, mereka telah melakukan kesalahan besar. Berani macam-macam dengan seseorang yang hampir tak pernah kalah di setiap filmnya.
Gator yang mendengar anak buahnya kalah pun cukup terkejut dengan sosok broker yang ternyata sangat hebat dalam bertarung. Kita lalu diperlihatkan Gator sedang berada di tempat kerja rahasianya dan mungkin Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa Gator adalah seorang pembuat sekaligus pengedar barang haram kecil-kecilan di kota ini. Yeah. Yeah, I'll deal with it. Tak terima anak buahnya dikalahkan dengan mudah, Gator pun turun tangan langsung dengan mendatangi kediaman broker, tepat saat ia dan Maddie sedang asik berkuda. Alih-alih hanya memberi pelajaran dengan menusuk ban mobil dan mencuri salah satu boneka, serta kucing milik putrinya, Gator justru tanpa sengaja masuk ke dalam gudang yang dipenuhi berkas-berkas rahasia milik broker, dan mendapati bahwa broker adalah seorang polisi. Setibanya di rumah, Gator terus menelusuri berkas-berkas tersebut, hingga akhirnya ia sadar bahwa broker adalah seorang polisi yang sedang berada dalam program perlindungan saksi atas kasus kejahatan dengan seorang bos gangster. Sebagai pembuat narkoba kecil-kecilan, Gator tentu sudah familiar dengan nama besar bos gangster, seorang pengedar barang haram yang punya banyak koneksi dan jaringan kuat. Dari sinilah mulai terbesit sebuah ide untuk mengambil keuntungan dari kasus tersebut. Gator pun langsung menghubungi pacarnya yang tinggal di kota bernama Casey, yang diketahui merupakan mantan anggota geng motor. Ia meminta Casey untuk segera datang ke tempatnya karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu. Seperti yang kita tahu, Gator adalah seorang pembuat dan pengedar narkoba kecil-kecilan. Ruang lingkup serta jaringannya masih sangat terbatas, sehingga bisnisnya belum berkembang dan hanya beredar di sekitar kota saja. Inti dari rencana busuk ini adalah Gator meminta Casey untuk menemui pengacara si bos gangster dan mengatakan bahwa Gator memiliki informasi tentang keberadaan broker yang selama ini mereka cari. Dan sebagai imbalannya, Gator ingin mendapatkan koneksi serta kenalan dari bos gangster demi mengembangkan bisnis haramnya. Just trust me. Tak butuh waktu lama bagi Casey untuk bisa bertemu dengan sang pengacara, yang kemudian langsung menemui bos gangster di dalam penjara dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang mengetahui keberadaan broker. Mendengar hal itu, bos gangster pun segera menghubungi anak buah geng motornya agar segera turun ke lapangan. Dia bernama Danny, sosok orang kepercayaan bos gangster yang ditugaskan untuk menemui Casey dan mencari tahu di mana broker berada. Alih-alih membahas kesepakatan soal imbalan koneksi bisnis, Casey justru tampak terdesak ketika Danny mulai mengintimidasi dan memperingatkannya agar tidak main-main. Kembali ke broker yang sedang mengantarkan Maddie ke sekolah. Demi memperbaiki hubungan antara keluarganya dan keluarga Rudy, Maddie pun mengundang Rudy ke acara ulang tahunnya. Undangan itu disambut cukup baik oleh Rudy, termasuk oleh ibunya, Cheryl. Acara ulang tahun pun diadakan di rumah mereka, di mana Rudy dan Cheryl juga turut hadir. Pada momen ini, keduanya akhirnya resmi berbaikan, dan tidak ada lagi permusuhan di antara kedua belah pihak. Terkait hilangnya kucing Maddie dan mobilnya yang dirusak, broker pun curhat kepada Tedo, sahabat dekatnya. Awalnya, broker mengira bahwa itu adalah perbuatan Jimmy, ayah Rudy. Namun menurut Tedo, Jimmy tidak akan berani melakukan hal seperti itu, dan yang paling mungkin melakukannya adalah saudaranya Cheryl, yaitu Gator. Dari rumor yang beredar, Gator memang sudah lama digosipkan memiliki tempat pembuatan narkoba dan sering petantang-petenteng menjadi jagoan di kota ini. Mendengar kata narkoba, broker tentu langsung was-was karena punya pengalaman buruk dengan bos gangster. Ia pun segera menghubungi rekannya di kepolisian untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sosok Gator ini. Tak butuh waktu lama bagi rekannya untuk mendapatkan informasi tersebut, di mana broker diberitahu bahwa Gator memiliki seorang pacar bernama Casey, yang ternyata adalah mantan anggota geng motornya bos gangster. Hal itu pun cukup membuat broker merasa was-was terhadap keselamatan dirinya dan putri kecilnya. Maka dari itu, broker pun langsung menemui Gator dan Casey di sebuah kafe. Tanpa menjelaskan secara rinci masalah yang sebenarnya, broker memperingatkan mereka berdua untuk tidak pernah memainkan sebuah permainan yang tidak mereka pahami, karena hal itu bisa saja berbalik mencelakai mereka sendiri. Setelah keluar dari kafe dan menerima pesan dari rekannya di kepolisian, broker akhirnya memastikan bahwa
Sosok yang bersama Gator tadi memang benar Casey, mantan anggota geng motor milik bos gangster. Untuk memastikan Gator tidak lagi berani macam-macam, broker pun diam-diam mendatangi tempat pembuatan narkoba milik Gator dan menyiapkan semacam jebakan untuk menghancurkan bisnis haramnya tersebut. Tak lama kemudian, broker berhasil menemukan kucing milik putrinya yang ternyata masih hidup, dan ia pun berniat untuk segera pulang. Namun, tanpa diduga, beberapa anak buah Gator muncul dan berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Akibat kekalahan mereka tempo hari, para kroco ini pun menghajar broker dan bahkan memasukkan kepalanya ke dalam air. Namun, ketika perlakuan mereka mulai semakin keterlaluan, inilah yang kemudian terjadi. Hanya butuh waktu 10 detik bagi broker untuk menjatuhkan mereka semua. Ia pun langsung pulang ke rumah dan segera mengajak Maddie pergi dari kota ini secepat mungkin. Why? I owe you an apology, I know, but sorry. You're a liar. Tepat di saat bersamaan, kita diperlihatkan Gator yang kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu Danny dan geng motornya. Setelah berdiskusi soal kesepakatan dan imbalan, Gator pun langsung memberitahu mereka lokasi rumah broker dan putrinya. Casey diminta untuk mengantarkan mereka semua ke sana, sementara Gator memilih tetap tinggal demi menghindari kecurigaan dari orang-orang di sekitarnya. Kembali ke broker yang masih belum selesai berkemas. Alih-alih membawa kudanya nanti, broker justru menyuruh Tedo untuk sekalian memasukkan kuda-kudanya ke dalam mobil besar. Maka ketika Danny dan pasukannya tiba di sana, orang pertama yang mereka datangi adalah Tedo, yang kebetulan sedang berada di luar rumah. Tak disangka, Tedo berhasil menghabisi salah satu anak buah Danny, meskipun akhirnya ia terkena tembakan dan hanya sempat membunyikan klakson untuk memperingatkan broker. Alhasil, alih-alih pindah malam ini, broker justru terpaksa mengamankan Maddie dan menghadapi anak buah Danny sampai tuntas. Saat baku tembak berlangsung, seperti biasa, bocil seusia Maddie pasti teriak, yang akhirnya membuat keberadaannya ketahuan dan justru menyulitkan broker. Maddie pun berlari ke arah sungai, hingga broker terpaksa harus mengejarnya. Dan ya, muncullah Danny yang menantang pertarungan tangan kosong. Demi melindungi Maddie, broker pun terpaksa melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi, demi keselamatan putri tercintanya. Tak disangka, Maddie justru bertemu dengan Casey, yang sebenarnya tidak ingin melibatkan anak-anak dalam masalah ini. Karena itu, ia memutuskan untuk kabur sambil membawa Maddie, demi menghindari keributan yang sedang terjadi. Selesai menghadapi Danny, broker pun terlambat saat mencoba mengejar Maddie. Beruntung, sheriff dan pihak kepolisian segera tiba di lokasi. Dengan menggunakan HT yang selalu dibawanya, Maddie berhasil menghubungi ayahnya dan memintanya untuk segera datang menyelamatkannya. Maddie? Tanpa meminta izin terlebih dahulu, broker langsung mengambil alih mobil milik sheriff untuk pergi menuju markas Gator. Sementara itu, Maddie sendiri sudah lebih dulu tiba di sana. Gator pun dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Casey membawa Maddie ke tempatnya, tanpa sadar bahwa keputusan Casey ini justru akan membawa mereka berdua ke dalam masalah besar. You brought her here? You brought the kid here? Tak lama kemudian, muncullah Cheryl yang datang setelah mendengar suara tembakan. Ia hanya ingin memastikan bahwa saudaranya tidak terlibat dalam kekacauan ini. Namun, setelah melihat Maddie ada di sana, Cheryl pun langsung sadar bahwa Gator terlibat dalam semua yang sedang terjadi. Ketika Cheryl berniat menyalakan lampu gudang, tiba-tiba saja terjadi korsleting yang membuat gudang tempat pembuatan narkoba itu habis terbakar. Saat Cheryl sedang berusaha melindungi Maddie,
Gator terus mencoba merebut gadis kecil itu hingga tanpa sengaja melepaskan satu tembakan yang justru mengenai perut Cheryl, saudaranya sendiri. Karena merasa sudah terlanjur bertindak jauh, Gator pun membawa Maddie kabur untuk dijadikan sandera. Dan sungguh, Gator justru semakin memperkeruh keadaan saat ia membawa Maddie kabur bersamanya. Kini, bukan hanya polisi yang mengejarnya, tapi juga ayah Maddie, yang jelas tidak akan membiarkan putri tercintanya terluka, bahkan lecet sedikit pun. Berlokasi di atas jembatan yang akses masuknya telah ditutup, Gator terlihat menghampiri broker yang masih terjebak di dalam mobil. Ketika Gator mulai mengarahkan pistolnya ke Maddie, saat itulah broker langsung melepaskan diri dan menghajar Gator hingga tak sadarkan diri. Setelah semuanya berakhir, Gator dan Casey pun ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sementara itu, Cheryl berhasil selamat setelah tim medis datang tepat waktu, begitu pula dengan Tedo yang juga berhasil diselamatkan. Adapun broker, ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus kabur dan bersembunyi. Ia memilih untuk mendatangi bos gangster di penjara dan menantangnya secara terang-terangan untuk duel. Tamat.